Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua kabarnya? Sehat-sehat? Ya, dalam kondisi pandemi seperti ini, semoga semuanya dalam kondisi sehat, keluarganya sehat, gitu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah lama kita tidak bertatap muka. Hari ini kita akan coba kuliah teknologi pengemasan dan penyimpanan melalui media Zoom dan YouTube yang akan diunggah melalui linknya melalui Unidakul. Ya, baik. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Oke, baik teman-teman. Kita mulai ya. Jadi pada bab UAS ini kita akan memfokuskan kuliah kita pada teknologi penyimpanan. Akan ada 7 bab, dan ini adalah bab pertama. Bab pertama tentang penyimpanan bahan pangan. Ya, tujuan instruksional dari mata kuliah ini adalah ketika teman-teman mengikuti mata kuliah ini, setelah ini, maka mahasiswa atau teman-teman diharapkan mampu memahami dan menganalisis prinsip, teknik penyimpanan, faktor-faktor penentu, dan metode umur simpan untuk berbagai produk pangan. Itu ya. Oke, lalu mengapa kita perlu memahami teknik penyimpanan? Gitu. Nah, sebagaimana kita ketahui, pangan ini merupakan kebutuhan pokok manusia, pastinya selain sandang dan papan ya. Artinya, pangan ini adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Nah, ada dua pandangan, dilihat dari secara mikro maupun secara makro. Kalau dilihat secara mikro, penyimpanan ini terjadi pada skala rumah tangga. Ya, pasti kan di rumah, di kosan gitu ya, pernah tidak melihat sayur atau buah atau daging yang baru dibeli dari pasar, terus tiba-tiba kalian simpennya tidak betul, makanan kalian jadi busuk. Nah, kalau sudah busuk seperti itu, maka ketersediaan pangan juga tidak ada. Ya, itu di skala rumah tangga contohnya. Jadi, adanya teknik penyimpanan di setiap bahan makanan, bahan pangan, ini tujuannya adalah untuk mencegah dari pembusukan, sehingga umur simpan dari bahan pangan tersebut lebih panjang, kualitasnya tetap terjaga, ya, dan ketersediaan pangan pada skala rumah tangga juga dapat terpenuhi sepanjang waktu. Itu ya pentingnya mengetahui teknik penyimpanan. Kalau dilihat secara makro gitu ya, kalau kita misalnya skala industri atau bisa juga skala daerah ya, kota atau negara. Nah, teknik penyimpanan ini juga sangat penting gitu ya. Jadi kalau misalnya skala daerah atau skala negara teknik penyimpanannya salah, coba bayangkan berapa banyak bahan pangan yang rusak atau hilang, lalu berapa banyak bahan pangan tersebut yang harus diberikan kepada penduduk gitu. Pasti berkurangnya banyak, sehingga teknik penyimpanan ini juga merupakan salah satu faktor penentu dari ketahanan pangan. Oke ya, jadi sangat kompleks sekali teknik penyimpanan ini. Baik, di sini di gambar ini ada the food pipe ya. Jadi the food pipe ini terlihat bahwa selama proses pasca panen, kalau teman-teman lihat di atas ini ada produsen, bahan pangan yang baru saja dipanen gitu ya, misalnya 100% produsen itu menghasilkan bahan pangan hasil panen. Tapi ketika mencapai konsumen, itu hanya 80-85%. Ada bahan pangan yang hilang atau rusak sekitar 15-20%. Salah satu faktornya yang paling penting adalah faktor dari storage, dari
penyimpanan, gitu ya. Jadi kalau misalkan bayangkan teman-teman, kalau misalnya beras saja ya, setelah dipanen kan dalam bentuk gabah sebelum diproses, lalu dia mengalami proses, ya segala macam proses, lalu kalau misalkan teknik penyimpanannya ini tidak betul, bisa jadi, dia akan berkurang kualitasnya, berkurang mutunya, atau bahkan berkurang jumlahnya akibat agen-agen perusak seperti serangga gitu ya, dan mikroorganisme, sehingga kepada konsumen ini bisa banyak berkurang gitu ya. Jadi ini adalah proses, penentuan bahan pangan pasca panen sampai kepada konsumen, dan teknik penyimpanan ini merupakan salah satu teknik yang sangat penting. Oke, dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, jadi ketahanan pangan ini kan apalagi di Indonesia ya, sistem sistem penyimpanannya ini masih masih banyak kekurangan gitu ya, dari segi sterilisasi, dari segi sistem atau peralatan masih kurang, tetapi ini perlu ditingkatkan gitu ya. Teknologi penyimpanan ini menjadi sangat penting karena selama penyimpanan sering terjadi kerusakan dan kehilangan. Apa saja penyebab-penyebab, eee, yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan kehilangan bahan pangan tersebut. Misalnya kalau teman-teman tahu, kita balik lagi ke sini, dari penyimpanan. Ada perubahan kimia dalam bahan pangan. Apa perubahan kimia dalam bahan pangan? Kalau kehilangan bahan kimia, kehilangan, eee, perubahan kimia dalam bahan pangan. Misalnya, kehilangan bobot, ya, kehilangan bobot. Jadi kehilangan bobot ini atau kuantitas dapat disebabkan, oleh berkurangnya bobot bahan makanan atau bahan pangan karena akibat misalnya dimakan serangga atau dimakan tikus, dimakan burung juga bisa. Atau bisa juga akibat dari evaporasi. Evaporasi itu proses perubahan suhu termal ya, sehingga ada penguapan yang terjadi di sana. Nah, atau bisa juga bahan pangan tersebut tercecer, gitu ya. Lalu, eee, atau bisa juga akibat dari mikroorganisme, sehingga tidak bisa lagi untuk dikonsumsi. Nah, sehingga bobot dari bahan pangan ini berkurang, gitu ya. Lalu yang kedua, apalagi penyebabnya gitu kalau dari segi, perubahan kimia. Yang kedua ada kehilangan mutu. Ya, kehilangan mutu ini misalnya, penyimpangan penampakan, ya misalnya harusnya beras gitu, berasnya harusnya warna putih, tetapi karena suhu lingkungannya tidak memadai, akhirnya beras tersebut, menjadi kecoklatan atau menjadi putih keruh gitu ya, atau misalnya kehilangan flavor gitu ya, atau misalnya menjadi bau. Nah, ini juga bisa menyebabkan kehilangan mutu gitu ya. Cita rasa bisa berubah dan penurunan mutu pemasakan itu juga bisa berubah. Oke. Lalu yang ketiga, kehilangan nilai gizi. Nah, kehilangan nilai gizi ini banyak terjadi misalnya akibat kondisi penyimpanan yang tidak baik. Sehingga vitamin dan kandungan gizi yang ada di dalam bahan pangan tersebut menjadi hilang, gitu ya. Penyebab utamanya ini karena adanya metabolit kapang biasanya ya, metabolit kapang dan metabolit serangga yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, metabolit kapang atau metabolit serangga ini, mereka bisa menghasilkan mikotoksin. Mikotoksin ini beracun, ya. Mikotoksin ini beracun sehingga dan merusak merusak nilai gizi, terutama misalnya vitamin, mineral-mineral yang terkandung di dalam bahan pangan. Lalu, kehilangan keamanan pangan. Kehilangan keamanan pangan ini juga sama seperti
nilai gizi tadi ya, kalau nilai gizi tadi misalnya perubahan vitamin mineral, tapi kalau keamanan pangan ini ketika metabolit serangga dan metabolit kapang ini mengontaminasi bahan pangan, maka keamanan pangan ini juga akan hilang gitu. Oke, lalu faktor yang berperan dalam penyimpanan. Yang pertama, ada faktor lingkungan. Ya, jadi faktor-faktor ini sangat berpengaruh terhadap bahan pangan yang disimpan. Faktor lingkungan ini pertama eh, berdasarkan suhu. Ya, suhu ruang atau suhu sistem penyimpanan ini memegang peran yang sangat penting dalam sistem penyimpanan. Ya, jadi bahan pangan yang berkadar air tinggi, suhu ini kan pasti nanti berhubungan dengan kadar air ya. Jadi kalau bahan pangan yang berkadar air tinggi atau water activity-nya tinggi, biasanya dia lebih rentan terhadap kerusakan mikrobiologis, ya. Jadi kalau misalkan kadar airnya tinggi, AW-nya tinggi, mikroba ini kemungkinan munculnya juga bisa lebih besar ya. Jadi sehingga gimana solusinya? Bahan-bahan tersebut perlu teknik penyimpanan suhu rendah, suhu dingin, atau bahkan suhu beku. Sehingga bahan pangan tersebut terjamin kualitasnya. Oke. Nah, terutama itu ya, kalau suhu itu pasti berhubungannya dengan aktivitas serangga, aktivitas mikroba atau mikroorganisme. Nanti kita akan belajar teknologi penyimpanan menggunakan suhu tinggi, suhu dingin, suhu rendah gitu ya. Modifikasi atmosfer, tekanan udara, nanti kita akan belajar teknik-tekniknya. Ini hanya pendahuluan. Lalu yang kedua ada RH, faktor lingkungan ini juga kelembaban relatif ini juga sangat penting ya. Jadi udara ini juga sangat berkaitan erat dengan kadar air. Misalnya biji-bijian atau hasil dari biji-bijian tersebut. Kalau teman-teman tahu pada penyimpanan bahan pangan ini relatif lebih aman pada kelembaban yang rendah. Ya, jadi kita usahakan RH-nya ini jangan tinggi. Ya, jangan lembab kondisi lingkungannya. Jadi kelembaban udara juga akan terkait dengan karakteristik perpindahan atau transmisi uap air melalui plastik atau melalui kemasan ya. Jadi kalau misalkan ada transmisi uap air di kemasan atau di permukaan kemasan, biasanya dia akan bisa masuk ke dalam bahan pangan. Kalau uap air tersebut masuk ke dalam bahan pangan, diserap oleh bahan pangan, maka kadar air pada bahan pangan tersebut akan meningkat dan ini akan menyebabkan pertumbuhan mikroba atau mikroorganisme pada bahan pangan tersebut. Bahayanya apa? Bahayanya bisa mengeluarkan mikotoksin. Oke, lalu ada komposisi atmosfer. Nah, komposisi atmosfer ini penting juga. Jadi dia bergantung pada tingkat kadar oksigen, ya. Jadi kalau misalkan lingkungan penyimpanan ini kaya akan oksigen, dia akan meningkatkan aktivitas serangga maupun mikroorganisme, khususnya kapang. Ya, jadi teknik penyimpanan atau sistem penyimpanan ini bisa memanipulasi atmosfer yang ada untuk mengurangi resiko kerusakan. Misalnya tergantung dari bahan-bahan. Nanti kita akan fokus belajar MAS dan CAS ya, modifikasi atmosfer. Jadi nanti kita akan belajar ini tergantung bahannya bagaimana cara menyimpan, bagaimana cara memodifikasi kandungan oksigen, nitrogen, karbon dioksida, ya hidrogen itu bisa dimodifikasi sehingga bahan pangan tetap terjaga kualitasnya. Lalu yang kedua, sifat dan karakteristik bahan pangan. Nah, di sini ada misalnya kadar air dan AW juga ya. Jadi tindakan penanganan bahan pangan sebelum disimpan ini sangat berpengaruh pada mutu simpan bahan tersebut. Nah, setiap bahan pangan ini kan punya sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Ya, bahan pangan yang belum diolah, misalnya baru dipanen, sebenarnya
bahan pangan yang baru dipanen itu dia juga masih melakukan respirasi, ya. Jadi harus teman-teman pahami, bahan pangan yang baru dipanen itu masih mengalami respirasi. Contohnya apa ya? Gabah deh, gabah lagi ya. Misalnya gabah yang baru dipanen. Gabah yang baru dipanen ini, dia misalnya memiliki kadar air 14%, ya, kadar penyimpanannya 14%. Nah, ini masih masih memiliki respirasi, ya. Jadi aktivitas respirasi ini akan meningkatkan kadar air tersebut ketika kondisi lingkungan tidak di kalau kondisi lingkungannya tidak dimodifikasi gitu ya, sesuai dengan bahan pangan tersebut, ini juga bisa mengalami kerusakan. Tetapi secara alami, bahan pangan gabah tersebut juga masih memiliki tingkat kadar air karena mereka masih melakukan respirasi, gitu ya. Nah, kadar air ini kalau misalnya adanya fenomena ketidakseimbangan antara bahan pangan gabah tersebut dengan lingkungan, ya, tempat menyimpan gabah tersebut, maka kadar air tersebut akan kembali lagi ke gabah, paham nggak? Jadi gabah ini 14% kadar airnya, ya harus ditekan seperti itu. Tapi kalau misalkan lingkungannya tidak mencapai itu, maka akan terjadi respirasi balik. Ya, jadi kadar air itu akan diserap kembali oleh si gabah. Lalu apa akibatnya? Nah, kalau sudah terjadi respirasi, maka air, oksigen, air, uap air, CO2 gitu ya, itu akan dialami oleh si bahan pangan tersebut. Dan akumulasi uap air ini akan meningkatkan nilai AW. Nah, dia akan meningkatkan nilai AW sehingga akan memicu perkembangan kapang yang akan menimbulkan kerusakan pada bahan pangan. Paham ya? Kalau kurang paham, teman-teman boleh bertanya, diskusi di bagian Unidakul, atau teman-teman boleh komen di kolom komentar YouTube. Oke, lalu yang ketiga, tindakan penanganan bahan sebelum disimpan. Ya, jadi bahan yang dipanen dengan cara yang salah akan memicu masalah dalam penyimpanan. Misalnya contohnya ya serealia misalnya gitu ya, yang dipanen pada saat musim hujan, sehingga pengeringannya kan tidak sempurna tuh, akan banyak terkena serangan kapang. Akibatnya bahan akan turun, gitu ya. Bahan yang sebelum disimpan, kalau penanganannya kurang baik, ya udah tidak baik untuk disimpan. Jadi bahan tersebut akan banyak mengandung benda-benda asing yang kandungan mikroorganismenya lebih banyak dari bahan yang bersih. Gitu ya, misalnya contoh, gabah dan jagung pipil yang disimpan tanpa dibersihkan dulu, itu akan cepat mengalami pemanasan akibat aktivitas mikroorganisme. Atau misalnya kadar asam lemak bebas beras yang telah mengalami pembersihan sebelum disimpan lebih rendah dari asam lemak bebas beras yang tidak mengalami pembersihan sebelum disimpan. Ya, jadi tindakan penanganan bahan sebelum disimpan ini juga penting, ya, untuk menentukan kualitas dari bahan pangan tersebut. Lalu yang terakhir ada agen-agen perusak. Jadi dalam setiap sistem penyimpanan pasti atau selalu ada agen-agen perusak yang dapat menimbulkan misalnya kerusakan pada bahan pangan yang disimpan. Apa saja agen-agen tersebut? Misalnya mikroorganisme seperti bakteri, kapang, kamir gitu ya. Lalu ada serangga, hama pasca panen atau serangga hama gudang, misalnya tikus juga biasanya ada, atau hewan-hewan vertebrata yang lain, misalnya seperti burung, itu juga bisa menjadi agen perusak bahan pangan. Nah, dalam sistem penyimpanan bahan pangan, yang kalau misalnya kadar airnya rendah, ya misalnya kacang-kacangan, biji-bijian, agen yang sering menyerang itu biasanya serangga. Ya, jadi sistem penyimpanan bahan pangan berkadar air rendah ini yang tidak baik dan benar mengandung bisa menyebabkan hadirnya serangga dan kapang. Ya, pasti ini sangat merugikan industri pangan atau bahkan
di tingkat, negara bahkan bisa merugikan ya. Atau bisa juga metabolit yang diproduksi serangga. Jadi agen-agen perusak ini selain dia memakan bahan pangannya tersebut, dia juga bisa mengontaminasi bahan pangan tersebut. Gitu ya, paham? Paham ya? Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, ini masih pendahuluan. Pertemuan berikutnya kita akan banyak membahas tentang, masing-masing bahan pangan seperti kalau kita menyimpan buah-buahan, sayur-sayuran, apalagi di masa pandemi, kita juga harus bisa nyetok ya, menyetok, makanan, lalu bagaimana cara menyimpan makanan tersebut agar, masa hidupnya gitu kualitasnya tetap terjaga ya, shelf life-nya juga cukup lama gitu ya, tahan lama. Nanti juga kita akan belajar cara menentukan umur simpan ya, pakai pakai metode ASLT, ESS gitu ya. Kita akan belajar itu. Itu saja mungkin untuk hari ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom diskusi Unidakul atau kolom komentar YouTube, gitu ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.